Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu kembali untuk membahas mengenai 5 langkah cegah alergi si kecil di rumah. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus bahas dulu definisi dari alergi. Alergi ialah suatu gejala yang merupakan respon imun terhadap alergen. Nah, alergen ini secara normal tidak menyebabkan gangguan terhadap orang yang nggak alergi. Jadi artinya gini, kalau ada suatu alergen, sebetulnya semua orang yang nggak alergi dia nggak akan ada masalah. Tetapi kalau orang yang alergi, dia akan memberikan respon imun terhadap alergen tersebut sehingga dia timbul gejala. Nah, itu yang disebut dengan alergi. Berikut adalah contoh-contoh alergen yang didapatkan dari makanan. Misalnya susu sapi, gandum, makanan laut atau seafood, telur, kacang kedelai, dan kacang tanah. Dan berikut adalah contoh alergen yang didapatkan dari hirupan atau dari udara. Contohnya adalah kecoa, tungau, serpihan kulit binatang, dan serbuk sari atau yang sering disebut juga dengan polen. Bagaimana dengan angka kejadian alergi di Indonesia? Angka kejadiannya ternyata terus meningkat, terutama di 10-20 tahun terakhir. Angka kejadiannya cukup beraneka ragam. Ada beberapa daerah yang hanya sedikit yaitu 3%, ada yang mencapai 60%. Bayangkan kalau 60% artinya lebih dari separuh anak di Indonesia terkena alergi. Nah, yang terbanyak adalah dermatitis dan alergi susu sapi. Nah, banyak yang bertanya, kenapa sih kok alergi sering banget disebut-sebut, sering banget dibahas? Apakah berbahaya? Ya, betul. Alergi bisa berbentuk ringan sampai berat. Dan kalau ternyata alergi itu berat, dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Contohnya saja, kalau di film-film sering lihat kan, misalnya ada seseorang makan kacang, habis itu dia sampai nggak bisa napas, terus kemudian meninggal. Itu betul kenyataan, ya. Jadi alergi bisa berbentuk ringan sampai berat, dan bila berat dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Nah, kalau nggak meninggal, juga yang harus hati-hati adalah alergi ini dapat mengganggu tumbuh kembang. Karena anaknya bisa jadi kurus, sering sakit, sehingga akhirnya tumbuh kembangnya terganggu. Mendengar apa yang saya jabarkan tadi sebelumnya, tentu orang tua mulai berpikir dong, anak saya alergi apa enggak ya? Kalau anaknya udah jelas lah, udah keluar gejala-gejalanya, mungkin orang tua lebih mudah untuk tahu anak saya alergi atau enggak. Tapi kalau nggak ada gejala, cukup sulit loh untuk menentukan apakah anak Anda punya bakat alergi atau tidak. Nah, resiko alergi bisa ditentukan dari gejala alergi yang terjadi pada orang tua maupun saudara kandungnya. Bagian alergi imunologi Ikatan Dokter Anak Indonesia ternyata sudah membuat kartu deteksi dini alergi. Jadi sebuah kartu yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah anak saya, anak Anda punya bakat alergi atau enggak. Mari kita lihat bagaimana bentuk kartunya. Nah, ini dia bentuk kartunya. Pada sisi yang sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa di situ disebutkan bagaimana persentase kemungkinan seorang anak mengalami alergi. Di situ dituliskan kalau ibunya alergi atau bapaknya alergi atau dua-duanya alergi atau dua-duanya nggak ada yang alergi. Bagaimana resiko alergi pada anaknya. Nah, pada sisi yang kanan, ya, pada sisi yang kanan, di sini kita menghitung, ya, menghitung berdasarkan alergi pada ayah, ibu, maupun saudara kandungnya. Bila pada ayah, ibu, atau saudara kandung sudah dinyatakan ada alergi, maka masing-masing mendapat poin 2. Sedangkan bila diduga ada alergi, maka masing-masing mendapatkan poin 1. Kalau nggak ada alergi, poinnya 0. Nah, itu poinnya dijumlah, lalu kita akan lihat tabel yang ada di tengah. Nah, di tabel yang di tengah, kita bisa baca ya, kalau ternyata di total nilainya 0, anak Anda berarti punya risiko kecil untuk terjadi alergi. Kalau nilainya di total 1-3, itu berarti risiko sedang, sedangkan kalau 4-6 artinya mempunyai risiko berat untuk terjadi alergi. Artinya harus hati-hati banget. Ya, kalau risiko berat harus hati-hati sekali. Sekarang kalau anak kita benar alergi atau punya risiko tinggi alergi, terus gimana dong? Apalagi kalau udah alergi, semua akan bertanya, ini gimana ngobatinnya?
Saya nggak pernah lupa dulu pada saat saya sekolah, saya pernah ditanyakan, apa 3 obat terbaik alergi? Ternyata jawabannya cukup aneh. Nomor satu, pencegahan. Nomor dua, pencegahan. Nomor tiga, pencegahan. Ya, jadi artinya nggak ada hal lain selain pencegahan. Hanya pencegahan adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mengobati alergi, untuk mencegah supaya alergi nggak timbul, untuk mengurangi keparahan. Jadi pencegahan adalah hal terpenting dalam mengatasi alergi. Pencegahan sendiri ada 3. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer artinya pencegahan sejak dini sehingga tidak terjadi sensitisasi. Artinya seorang anak tidak dikenalkan dengan alergen. Pencegahan sekunder itu artinya tidak disensitisasi ulang. Artinya kalau dia udah kenal, ya jangan dikasih-kasih lagi dong. Itu pencegahan sekunder. Sedangkan pencegahan tersier adalah pencegahan untuk mencegah supaya seorang anak kalau udah alergi nggak tambah parah dan nggak makin sering kambuhnya. Karena tadi sudah disebutkan sebelumnya, alergi bisa berbahaya, bisa mengganggu tumbuh kembang, bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, pencegahan primer itu sangat disarankan pada setiap anak. Jadi artinya kita berusaha mencegah supaya anak tidak dikenalkan dengan alergen-alergen tersebut. Ya, jadi pencegahan primer adalah hal yang paling kita utamakan dan paling penting. Karena kalau udah terjadi, biasanya udah cukup sulit untuk menghentikannya. Berikut ini kita akan bahas mengenai fakta-fakta tentang pencegahan primer. Jadi artinya kita berusaha sehingga seorang anak yang sudah memang resiko tinggi alergi, ya, yang udah resiko tinggi alergi, ya jangan jadi alergi dong. Ya, jadi kita cegah pencegahan primer. Nomor satu adalah ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. ASI ternyata mengandung zat-zat yang dapat membantu flora usus, kuman baik di usus, sehingga terjadi imunitas yang baik sehingga nggak terbentuk alergi. ASI juga dapat memberi kompensasi imun. Artinya ASI dapat menggantikan imun seorang anak yang belum berkembang. Tentu dong, kan ada imun dari ibunya yang dikeluarkan lewat ASI dan itu membantu seorang anak karena anak pada bayi baru lahir imunnya belum berkembang. Jadi ingat pencegahan primer yang pertama adalah ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Ingat 6 bulan. Yang kedua adalah pemberian formula hidrolisat parsial maupun ekstensif ternyata dapat mencegah alergi. Ya, jadi kalau ternyata seorang anak nggak bisa dapat ASI, ya, jadi bukan sengaja nggak dikasih ASI ya. Jadi ternyata seorang anak tidak beruntung tidak bisa mendapatkan ASI. Ternyata kalau anak itu punya resiko tinggi alergi, pemberian formula hidrolisat parsial atau ekstensif itu bisa mencegah alergi. Nah, tapi alergi yang dicegah ternyata nggak semua. Hanya dermatitis saja. Sedangkan asma nggak bisa dicegah. Ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, bahwa formula hidrolisat nggak pernah bisa menggantikan ASI. Karena tadi ASI eksklusif 6 bulan bisa mencegah alergi loh semuanya. Ya, jadi formula hidrolisat tidak pernah bisa menggantikan ASI. Ingat selalu ASI eksklusif. Yang ketiga adalah mengenalkan makanan padat pada usia di atas 4 bulan, bahkan yang terbaik adalah di atas 6 bulan. Ya, mengenalkan makanan padat pada usia 4 sampai 6 bulan ternyata itu bisa mencegah alergi. Penelitian menunjukkan kalau pengenalan makanan itu sebelum umur 4 bulan atau malah diperlambat setelah 6 bulan, itu ternyata justru malah dapat menimbulkan alergi. Perlu diingat ternyata diet pada suatu makanan tertentu, ternyata itu tidak bisa mencegah alergi. Jadi artinya gini, kalau seorang anak alergi, kalau zaman dulu, begitu seorang anak alergi, itu sudah langsung dibilang, jangan makan seafood, jangan makan telur, ya, udah banyak yang dilarang. Ternyata itu tidak bisa mencegah alergi. Tapi beda ya, kalau sudah alergi, ya jangan dimakan lagi, itu lain, itu pencegahan sekunder dan tersier. Tapi kalau untuk pencegahan primer, itu ternyata nggak berguna. Jadi kalau anaknya nggak terbukti alergi makanan tertentu, nggak usah didiet-diet, makan aja semuanya. Ya, jadi diet ternyata tidak terbukti bisa mencegah alergi. Nah, ini hal yang perlu diingat, terutama masyarakat di Indonesia. Ya,
pajanan asap rokok ternyata dapat menimbulkan alergi. Jadi kalau seorang anak punya udah resiko, begitu dia kena pajanan rokok, dia akan timbul alerginya. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa pajanan asap rokok dari dalam kehamilan, sesudah hamil, pada masa anak, remaja, maupun dewasa, itu ternyata meningkatkan potensi alergi. Bahkan penelitian menunjukkan jelas ada hubungan antara asap rokok dengan wheezing atau asma. Wheezing itu yang ngik-ngik gitu, yang gitu ya, itu namanya asma. Jadi rokok ada hubungannya dengan alergi dan sangat berhubungan dengan asma. Jadi ayo yang pada ngerokok, ayo dong berhenti. Apalagi kalau yang bapaknya ngerokok, anaknya punya bakat alergi. Ayo dong, kan demi anak. Stop rokoknya, oke? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai fakta-fakta hal-hal yang ternyata tidak berpengaruh untuk mencegah alergi. Jadi hal-hal yang kalau dilakukan ternyata nggak ngaruh tuh. Anaknya tetap akan alergi. Nomor satu adalah diet pada ibu hamil dan menyusui. Jadi kalau orang tuanya udah tahu anaknya punya bakat alergi, terus orang tuanya langsung diet, itu ternyata nggak ada hubungannya. Ya, jadi dia tetap akan terjadi alergi. Tidak bisa mencegah alergi. Ini beda dengan kalau anaknya udah ada alergi, udah ada gejala, terus ibunya dicegah. Ibunya nggak makan makanan tertentu. Itu masih ada alasannya. Ya, tapi itu pencegahan sekunder atau tersier, alerginya sudah timbul. Sedangkan untuk pencegahan primer yang baru, oh anak saya kemungkinan alerginya tinggi nih. Nah, ternyata kalau ibunya diet itu nggak ngaruh. Anaknya kemungkinan tetap akan alergi. Jadi kalau anaknya punya bakat alergi yang cukup berat, mamanya nggak apa-apa makan apa aja. Karena ternyata nggak bisa mencegah alergi juga. Yang kedua adalah formula susu kedelai. Itu juga ternyata tidak bisa mencegah alergi. Karena banyak pemikiran yang begitu tahu anak saya kayaknya punya bakat alergi nih, terus dikasih susu formula kedelai. Ternyata itu nggak bisa mencegah alergi ya. Jadi tidak bisa mencegah alergi. Nah yang ketiga adalah menghindarkan seorang anak dari tungau, debu rumah, dan hewan piaraan ternyata juga nggak bisa mencegah alergi. Ingat, ini bukan artinya seorang anak yang alergi terus habis itu dijauhkan dari misalnya alergi bulu terus ya kalau itu harus dijauhkan dari bulu-bulu karena itu namanya pencegahan sekunder atau tersier. Tapi ini beda. Maksudnya seorang anak yang punya bakat alergi ternyata nggak perlulah dari awal sudah dijauh-jauhkan dengan binatang, dijauh-jauhkan dari tungau. Ternyata nggak ada gunanya juga. Anaknya akan tetap alergi. Tidak bisa mencegah alergi ya. Jadi pencegahan dari tungau dan binatang piaraan ternyata tidak bisa mencegah seorang anak untuk jadi alergi atau tidak. Nah, ini yang saya dari tadi sebut-sebut ya. Tadi yang kita udah bahas tadi itu semuanya adalah pencegahan primer. Jadi kita mencegah seorang anak yang punya resiko tinggi alergi supaya nggak jadi alergi. Tapi ada yang namanya pencegahan sekunder atau tersier. Jadi kalau anaknya udah alergi, ya ayo dong di stop. Kalau ini beda loh ya. Jadi kalau dia sudah tahu alergi tungau, udah kalau kena tungau bento-bento, ya ayo dong bersih-bersih, jangan sampai kena gigitan tungau. Kalau udah tahu dia alergi bulu, ya ayo dong bulunya di stop. Jadi ini berbeda. Pencegahan sekunder dan tersier adalah kalau seorang anak sudah terjadi alerginya, maka kita harus mencegah. Kita harus mengenali apa yang bikin alergi dan kita harus cegah supaya dia nggak bertambah parah. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir ini. Sebenarnya kesimpulan dari pembicaraan saya ini adalah 5 langkah yang harus Anda lakukan untuk mencegah anak Anda alergi. Ingat, tadi nomor 1 adalah kenali potensi resiko alergi pada anak. Ingat, kenali resiko alergi pada anak. Dengan apa? Ya tadi, yang kartu deteksi dini alergi. Kedua, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Ya, ASI eksklusif umur 6 bulan. Ketiga, kenalkan makanan padat pada usia 4 sampai 6 bulan. Di anak, mohon dikenalkan makanan padat pada usia 4 sampai 6 bulan, bukan sebelum 4 bulan maupun bukan sesudah 6 bulan. Nah, yang keempat adalah hindari pajanan asap rokok. Kita harus kontrol lingkungannya dengan terutama menghindarkan asap rokok. Dan yang terakhir adalah kenali pencetus alerginya. Jadi kalau seorang anak sudah ada alergi, kenali pencetusnya dan hindari alerginya. Ingat tadi, obat terbaik untuk alergi
Nomor 1 pencegahan, nomor 2 pencegahan, dan nomor 3 pencegahan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini bisa membantu Anda dalam mengenali potensi alergi anak Anda dan bagaimana bisa mencegahnya supaya nggak terjadi alergi yang lebih parah. Oke, salam sejahtera. Sampai bertemu pada acara-acara berikutnya.